Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan wa syahrul siyam wa syahrul qiyam wa syahrul ibadah wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan paling utama, marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita semua panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, hidayah, inayah, sehat wal afiyah jasmani dan rohani kita, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita masih diberikan umur yang panjang dan mudah-mudahan umur kita diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman. Tidak ada nabi setelahnya, nabi yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari golongan umatnya yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Muslimin muslimat, sahabat semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa yang masuk pada 10 hari terakhir. Kalau kita mendengar atau membaca sebuah buku atau kisah-kisah yang di situ dia menjelaskan atau mengatakan, andaikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhirku. Di situ ada sebuah kata andai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni faqultu kadza lakana kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Jika sesuatu menimpamu, janganlah engkau berkata seandainya aku melakukan ini dan itu, niscaya akan begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah qadarullah,
Wa ma syaa fala afala. Allah telah mentakdirkan segalanya, dan apa yang dikehendakinya pasti dilakukannya. Sesungguhnya perkataan seandainya akan membuka pintu perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Dari situ kita bisa mengatakan bahwa andai itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena berandai-andai dengan kita menyesali apa yang sudah terjadi, atau kita meratapi apa yang sudah terjadi, berarti termasuk kita juga mengingkari dari apa yang Allah takdirkan untuk kita. Seolah-olah kita tidak menerima apa yang Allah takdirkan kepada diri kita. Padahal apa yang Allah berikan, apa yang Allah takdirkan kepada kita pasti adalah yang terbaik. Walaupun itu sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menyakitkan kita, tapi percayalah kalau kita iman kepada qada dan qadaripun Allah, pasti akan menerima apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Tapi ada sebuah riwayat Nabi membagi menjadi 4 orang. Yang pertama, orang yang pertama dia berlimpah harta, kaya raya, tapi dia juga kaya ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia miskin harta. Dia tidak kaya, tetapi dia kaya ilmu. Dan yang ketiga, dia kaya harta tetapi miskin ilmu. Dan yang keempat, miskin harta dan juga miskin ilmu. Dari 4 orang itu, orang yang pertama dan orang yang kedua, yang pertama kaya harta, miskin ilmu. Orang yang kedua miskin harta tetapi dia kaya ilmu. Orang yang pertama dia punya ilmu dan punya harta, dia bisa beramal, bersedekah, memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan, fakir, miskin, dan lain sebagainya. Tetapi tidak untuk orang yang kedua. Orang yang kedua, dia miskin harta, walaupun dia punya ilmu. Dia tidak bisa beramal seperti orang yang pertama. Dan orang yang kedua itu mengatakan, andaikan saya seperti orang yang pertama, maka aku akan beramal seperti dia. Dalam kata-kata orang yang kedua itu, dia juga mengatakan andaikan. Dia juga berandai-andai. Dari penggalan cerita kisah tadi, kita bisa menilai dia berandai-andai tetapi untuk sesuatu yang baik, sesuatu sebagai penyemangat dia agar supaya bisa beramal seperti orang yang pertama tadi.
Kata Nabi, orang yang pertama dan orang yang kedua pahalanya sama. Nabi membolehkan berandai-andai, tetapi untuk sesuatu yang baik. Berarti masih bisa dibolehkan. Jadi berandai-andai itu yang bisa jadi dibolehkan dan bisa jadi itu tidak diperbolehkan. Tergantung kapan andai itu kita terapkan. Kalau kita berandai-andai sesudah peristiwa itu terjadi, maka andai yang kita ucapkan itu tidak diperbolehkan. Karena sesuatu hal itu sudah terjadi, kita tidak boleh mengingkarinya, maka kita wajib menerimanya dengan lapang dada. Tapi seandainya kita terjadi, andaikan itu sebelum terjadi peristiwa itu terjadi, misalkan seperti yang kisah tadi, andaikan saya punya harta maka saya akan beramal seperti orang yang pertama tadi, andai itu diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi andai yang sebelum terjadi, tapi untuk sesuatu yang baik itu diperbolehkan. Sahabat-sahabat semua, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Itu saja yang sedikit dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk semua yang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan menjadi amal yang baik. Jangan lupa like, share, dan komen, dan juga subscribe supaya channel ini bisa terus berjalan dan menjadi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan Ramadan yang terakhir ini, Ramadan yang 10 hari terakhir ini, kita bisa mendapatkan dan bisa lebih ditingkatkan lagi. Jadi seandainya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir kita, maka Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Selamat berbuka puasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.